Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala adalah kita menjaga kebaikan hati kita. Bagaimana cara kita untuk menjaga kebaikan hati kita? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ada lima perkara yang bisa kita pakai untuk menjaga agar kita menjadi orang-orang yang selalu baik. Pertama, beliau menyampaikan, seseorang akan bisa menjaga diri dari kesalahan ketika dia menganggap berat atau serius semua dosa yang dikerjakan oleh dirinya. Bahasa beliau ta'dhimul jinayah. Seseorang tidak meremehkan perbuatan dosa. Kenapa? Karena ketika dia berbuat dosa, hubungannya adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian ulama salaf mengingatkan kita dengan mengatakan, kalau engkau berbuat dosa, maka lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa, melanggar perkara yang diharamkan, yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Urusannya besar. Yang kedua adalah orang merasa cemas dengan taubat yang dia kerjakan selama ini diterima oleh Allah Ta'ala atau tidak. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, ittiham taubah. Jangan pernah merasa puas dengan taubat yang kita kerjakan. Tugas kita selalu memperbaiki diri, memperbaharui taubat, memperbaharui semangat kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan dengan bahasa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqwa. Dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian, karena Allah Ta'ala yang mengetahui siapa orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang mempunyai semangat untuk selalu memperbaiki diri, dia khawatir dengan amal solehnya, dia khawatir dengan taubatnya, akan terdorong untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sepanjang jalan kehidupan yang dia kerjakan adalah memperbaiki diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau bertemu dengan para sahabat yang lain, beliau sering menanyakan kepada para sahabat, apakah engkau melihat aku memiliki tanda-tanda kemunafikan? Pertanyaan itu diulang-ulang oleh Umar bin Khattab ketika bertemu dengan sebagian sahabat. Untuk apa? Untuk menyemangati beliau agar selalu memperbaiki diri. Yang ketiga, seseorang akan terjaga kebaikannya ketika dia cemburu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasanya Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, al-ghiratu lillah. Apa itu kecemburuan? Kecemburuan itu perasaan tidak nyaman ketika melihat sesuatu yang melanggar aturan Allah Ta'ala. Itulah cemburu, dan cemburu itu sifatnya seorang mukmin. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan qala al-mu'minu yagharu wallahu yagharu wa ghairatullahi idza amala al-'abdu ma yakrah. Orang mukmin itu punya sifat cemburu, demikian pula Allah. Dan cemburunya Allah ketika Allah melihat seseorang melakukan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kehilangan rasa cemburu itu di dalam Islam sebutannya dayuth. Di dalam satu riwayat disebutkan la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga dayuth itu. Kita waspada cemburu, melihat sesuatu yang tidak benar, melihat sesuatu yang melanggar aturan Allah, perasaannya tidak nyaman. Ini yang menggerakkan manusia untuk berdakwah, ini yang menggerakkan manusia untuk memperbaiki diri, ini yang menggerakkan manusia untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk sikapnya kepada diri sendiri ketika dia berbuat dosa. Dia merasa tidak nyaman, hatinya gundah gulana. Kenapa? Karena tahu dia mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan urusannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, seseorang akan selalu terjaga di atas kebaikan ketika dia marah ketika ajaran Allah Ta'ala dilanggar oleh manusia. Al-ghadhabu lahu idza khulifa awamiruh. Jadi marah kepada Allah, marah karena Allah
ketika menemukan ajaran Allah dilanggar oleh manusia. Seorang manusia mempunyai watak sabar itu kemuliaan yang sangat besar. Sabar dalam urusan apa? Dalam urusan pribadinya. Seseorang mempunyai watak yang sangat mulia ketika dia menjaga amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menjaga diri, menahan amarahnya dan dia memaafkan manusia, disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Imran. Marah dalam urusan apa yang baik ketika orang menahan? Yaitu marah di dalam urusan hak pribadi. Misalkan barangnya dicuri oleh orang, dia tidak marah. Ketika dia berjalan kemudian disakiti oleh orang, dia tidak marah meskipun dia bisa membalasnya. Itu yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tetapi pada waktu melihat aturan Allah Ta'ala dilanggar, kehormatannya Allah Ta'ala dilecehkan, agamanya Allah dihinakan, nabinya dicaci maki, kemudian seseorang tidak marah, bahaya. Ini tanda kalau keimanannya rusak atau bahkan mati. Kenapa? Karena dia tidak punya ghirah. Ya, poin yang ketiga sebelumnya. Dan ghirah, kecemburuan itu pada waktu melihat Allah dihinakan, ajarannya dicaci maki, nabinya dilecehkan kehormatannya, kecemburuan seperti itu tanda bahwa keimanan kita masih ada. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa cemburu itu fungsinya di dalam keimanan kita kepada Allah seperti hangatnya badan yang menandakan kalau badan kita masih hidup. Sehingga kalau orang punya cemburu karena Allah, maka menandakan bahwa di dalam hatinya masih ada keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang sudah tidak memiliki rasa cemburu, berarti kemungkinannya dua. Satu, keimanannya sudah sangat parah sakitnya. Yang kedua, lebih buruk lagi, mati keimanannya. Yang paling akhir, seseorang akan terjaga kebaikan dirinya ketika dia tidak menganggap maksiat yang dia kerjakan itu takdir Allah yang tidak bisa dihindari. Ini alasan yang kadang-kadang dipakai oleh sebagian orang untuk membenarkan kesalahan dan dosa yang dia kerjakan. Kenapa aku bermaksiat? Wah, ini takdir kok. Betul, semua perkara yang dikerjakan manusia itu bagian dari takdir Allah. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal kalian. Betul. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menetapkan satu qadha diketahui oleh manusia, ya kecuali ketika dia sudah mengerjakan. Gampangannya, kalau di depan kita ada segelas air itu akan kita minum atau tidak, ya akan kita ketahui ketika kita nanti memegang gelas itu. Kalau gelas itu kita pegang kemudian kita buang isinya, ya berarti tidak kita minum. Tapi kalau kemudian gelas itu kita pegang, kita dekatkan ke mulut kita, kemudian kita masukkan airnya ke dalam mulut kita, kemudian kita telan, barulah kita tahu itu takdirnya masuk ke dalam perut. Maknanya bagaimana? Maknanya bahwa manusia itu diberikan oleh Allah Ta'ala karunia namanya iradah, keinginan yang memilih manusia untuk berjalan mentaati Allah atau tidak. Maka Allah menyampaikan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Kahfi, siapapun orang yang kepengen beriman silahkan beriman. Siapa yang kepengen ingkar kepada Allah silahkan ingkar. Tetapi Allah mengingatkan inna a'tadna lidh-dhalimina nar. Tetapi ingat, aku telah mempersiapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim itu api neraka. Ya. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan, kira-kira bahasa beliau ketika ada orang yang menganggap bahwa maksiat yang dia kerjakan adalah takdir Allah. Dia mengatakan, lah kenapa engkau tidak melawan takdir buruk itu dengan takdir yang baik? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pada waktu ada dua pilihan, bermaksiat atau ketaatan kepada Allah, kenapa kita tidak memilih ketaatan? Kalau kita kerjakan ketaatan, itu takdir baik. Semoga Allah menjaga diri kita di atas kebaikan dan kebenaran sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kematian. Sekian dan demikian apa yang mesti kita bicarakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.